Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 dengan saya Agung Setiawan, NPM 2020 1450 1024, dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gading Belinda Susanto dengan NPM 2020 1450 1019. Dengan saya Akbar Pradana Saputra dengan NPM 2020 145 00974. Dan di sini ada narasumber kita, Ibu Mimanisma. Halo. Dan presentasi langsung aja akan kita mulai. Silakan. Kami akan mempresentasikan bab 5, yaitu IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu peranan matematika dan daya abstraksi manusia. Yang kedua yaitu peranan matematika terhadap IPA. Yang ketiga yaitu IPA kualitatif dan kuantitatif. Pada pembahasan pertama, peranan matematika dan daya abstraksi manusia, yaitu matematika merupakan ilmu yang bersifat universal yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Agar tujuan pembelajaran tercapai, guru matematika perlu memilih metode pembelajaran yang tepat. Salah satu metode yang dipilih adalah metode Times Games dan Turnamen atau disebut TGT. Dengan berbantuan media animasi grafis, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan metode TGT dengan penyampaian materinya dengan menggunakan CD pembelajaran. Abstraksi pada matematika telah berkembang sangat pesat pada pertengahan abad 20. Seiring dengan perkembangan abstraksi pada matematika adalah generalisasi matematika. Dengan abstraksi dan generalisasi, formalisme matematika menjadi semacam kebutuhan keharusan dalam setiap perkembangan matematika. Abstraksi sendiri merupakan komponen penting dari aktivitas mental yang bertujuan untuk merumuskan konsep-konsep dasar matematika. Konsep tersebut dibagi menjadi 2. Mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir manusia, serta mendasari perkembangan teknologi modern untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan abstraksi dalam pembelajaran matematika merupakan serangkaian kemampuan untuk menggambarkan konsep matematis dari permasalahan konstekstual. Untuk mencapai tahapan abstrak, tahap terjadinya lompatan, pendidik harus memberikan scaffolding yang rich context dari permasalahan konstekstual. Rich context yang dimaksud bahwa pendidik dapat mengarahkan peserta didik untuk bisa menemukan beberapa solusi seperti dari permasalahan konstekstual yang disediakan. Salah satu keuntungan dengan matematika formal atau formalisme matematika pada kurun waktu tersebut adalah matematika telah berkembang sangat pesat tanpa perlu terikat dengan empirisme. Banyak cabang matematika baru lahir pada pertengahan abad 20. Akibatnya, banyak ahli matematika yang terjebak pada matematika formal, mengabaikan penerapan matematika. Meskipun dengan imajinasi akal manusia mampu membawa daya abstraksi berkembang jauh, tetapi matematika juga mempunyai kewajiban membantu manusia dalam memecahkan masalahnya. Baiklah masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain maupun masalah-masalah keseharian. Dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan pengendalian kemampuan abstraksi, terdapat pengaruh signifikan antara model pembelajaran yang diterapkan terhadap prestasi belajar siswa. Akan tetapi setelah diadakan pengendalian kemampuan abstraksi,
Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara model pembelajaran yang diterapkan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oke, tentang peranan matematika dan daya abstraksi manusia telah selesai. Selanjutnya peranan matematika terhadap IPA. Baik, akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Peranan matematika terhadap IPA. Apa itu peranan matematika terhadap IPA? Perkembangan ilmu pengetahuan alam tidak dapat dilepas dari matematika. Matematika membantu ilmu-ilmu lain termasuk IPA untuk menganalisis dan mengsintesis berbagai pengamatan yang ada, menemukan hubungan-hubungan yang logis, menarik kesimpulan atau interpretasi, dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Peranan matematika terhadap IPA sebagai faktor penunjang untuk memahami alam semesta dan dapat menjelaskan sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh pengalaman empirik. Peranan matematika dalam IPA termasuk fisika, biologi, dan kimia. Dalam fisika, peranan matematika menghitung kemiringan sudut pada suatu gerak menggunakan trigonometri, contohnya. Sedangkan biologi, perhitungan matematika digunakan dalam biostatika atau biometri untuk merancang percobaan biologi, mengoleksi data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Kalau kimia, membantu perhitungan pH atau derajat keasaman, elektrolit, dan hasil kali kelarutan atau KSP menggunakan konsep logaritma. Peranan matematika dalam pengembangan IPA sebagainya pengukur jarak sebagai peneliti jumlah makhluk mikro, sebagai media untuk menentukan hukum-hukum seperti hukum Newton dan lain-lain. Sebagai rumus untuk suatu diambil dari rumus fisika. Sama-sama berisi rumus-rumus yang dihubungkan dipakai untuk matematika dan fisika. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari peranan matematika terhadap IPA, tanpa matematika, IPA tidak akan berkembang. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, dengan keduanya saling berkesinambungan, maka pada akhirnya bidang keilmuan dapat diaplikasikan pada masyarakat maupun industri. Oke, selanjutnya IPA kualitatif dan kuantitatif. IPA kualitatif dan kuantitatif. Pengertian kualitatif adalah suatu metode yang sifatnya berupa pemahaman dan materi yang menggunakan kata-kata untuk mencari data, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif tidak bisa diukur dengan angka. Biasanya data ini dapat merupakan motivasi masyarakat, alasan atau pendapat dari sebuah penelitian tersebut yang akan disimpulkan dalam bentuk hipotesis atau teori. Pengertian kuantitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data dalam bentuk persentase yang menggunakan angka. Biasanya data metode kualitatif menggunakan teori sesuai dengan metode serta rumus dalam matematika untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. 1. Berdasarkan instrumen yang dipakai. Penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang dipakai adalah penelitian yang cara terjun langsung ke dalam apapun atau observasi yang melihat atau mendapatkan data sesuai fakta yang dirasakan secara langsung. Penelitian kuantitatif. Instrumen yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu dengan cara angke, kuesioner, dan sebagai instrumen lainnya. 2. Berdasarkan orientasi. Penelitian kualitatif. Orientasi adalah penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari penelitian tersebut. Penelitian kualitatif. Orientasi dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan hasil dari penelitian tersebut. 3. Berdasarkan penggunaan jenis data. Data kualitatif.
Pada penelitian yang menggunakan data kualitatif, biasanya data tersebut terbentuk kata yang bersifat berdeskripsikan atau menggunakan suatu dengan aspek yang dipilih oleh sang peneliti. Data kualitatif. Data penelitian yang menggunakan data kuantitatif, biasanya data tersebut menggunakan angka. Namun masih ada data yang bersifat deskripsi untuk melengkapi atau jelas dari data utama angka tersebut. 4. Berdasarkan sifat realisasi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilandasi oleh sifat paradigma interpretatif atau positifisme, yaitu sebuah realitas atau objek yang bisa dipecah menjadi variabel serta dilihat secara parsial. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilandasi oleh sistem positifisme, di mana sebuah realitas dilihat sebagai suatu hal yang konkret. Biasanya diambil dengan panca indera manusia, bisa dimasukkan ke dalam kategori bentuk, warna, perilaku, dan jenis. Selain itu, penelitian kuantitatif bisa diukur, diverifikasi, serta tidak akan berubah hingga sebuah mendapatkan instrumen yang didukung. Seorang penelitian hanya melakukan penuntutan variabel berdasarkan objek yang diteliti. Selesai. Oke, ada pertanyaan dari kita untuk narasumber. Ya, silakan, gimana yang mau tanya? Tanya dulu. Bu, saya ingin menanyakan tentang bab 5 ini. Iya. Pertanyaan dari saya, cabang-cabang utama ilmu sosial itu apa ya, Bu? Cabang-cabang utama ilmu sosial itu ada banyak, diantaranya ada antropologi, terus ekonomi, geografi, hukum, linguistik, pendidikan, politik, psikologi, sejarah, dan sosiologi. Jadi kalau antropologi itu kan bagaimana cara manusia yang pada umumnya dan khususnya antropologi tentang budaya, yaitu mempelajari tentang budaya materialisme atau patrialisme gitu kan, seperti garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu. Nah, terus kalau ekonomi itu mempelajari tentang produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat, tentang mengatur bagaimana meminimalisir pengeluaran yang ada dan mendapatkan penghasilan yang besar. Kalau geografi itu adalah mempelajari tentang lokasi, variasi keruang atas fenomenik fisik manusia di atas permukaan bumi. Kemudian kalau belajar tentang ilmu hukum, yaitu mempelajari tentang sistem aturan yang telah dilembagakan, yang tentang undang-undang, yang tentang peraturan-peraturan kode etik dan attitude. Nah, kalau ilmu tentang linguistik yaitu mempelajari tentang aspek kognitif, sosial, dan bahasa. Kemudian kalau ilmu tentang pendidikan yaitu mempelajari tentang masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, pembentukan karakter moral. Kalau ilmu tentang politik yaitu ilmu mempelajari tentang pemerintah sekelompok manusia termasuk negara, bagaimana mengatur pemerintah ini dan menguasai supaya menang dalam pemilu, seperti itu. Kemudian dari sisi ilmu psikologi yaitu mempelajari tentang tingkah laku manusia, etika, proses mental gitu ya. Kemudian kalau belajar sejarah yaitu mempelajari tentang masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia atau sejarah nenek moyang yang sudah lampau. Nah, kalau dari ilmu sosiologi itu ilmu mempelajari tentang masyarakat dan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya gitu. Silakan, ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, Bu, tentang mengapa IPA bersifat dinamis. IPA bersifat dinamis itu karena IPA itu berawal dari pengamatan pencatatan yang baik seperti gejala-gejala alam yang pada umumnya maupun melakukan percobaan-percobaan yang dilakukan di laboratorium. Seperti kita tahu asal mula toge itu dari mana sih, kita kan nggak tahu ada pohonnya. Ternyata melakukan percobaan dari kacang hijau, ya kan, kacang hijau ditaruh kapas, ditaruh air, kemudian tumbuh kecambah dan keluarlah toge. Nah kayak gitu. Jadi
merumuskan konsep prinsip hukum dan teori. Jadi dari teori itulah kemungkinan melakukan eksperimen. Kemudian ada data yang diperoleh, yang didukung sehingga teori itu tetap ada sampai saat ini, seperti teori gravitasi, setiap benda yang jatuh akan ke bawah, itu udah pasti. Nah, sehingga proses IPA itu berlangsung terus-menerus karena dia bersifat terbuka dan diuji kembali, diteliti lagi gitulah. Contohnya misalnya menggunakan teori optik yang memungkinkan dibuatnya alat-alat optik yang berpresisi tinggi. Kemudian dilihat juga dari menggunakan metode keilmuan di mana teori dan eksperimen itu saling komplementer dan saling memperkuat antara satu dan lainnya. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan dari saya. Apa itu IPA kualitatif dan IPA kuantitatif? Oke, kalau ilmu pengetahuan alam yang bersifat kualitatif adalah ilmu yang pengetahuannya itu menjawab pertanyaan sifatnya kausal atau pertanyaan yang sebab akibat. Jadi sebabnya mendung, jadi akibatnya hujan, misalnya gitu. Terus ilmu pengetahuan kualitatif itu hanya menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang bersifat faktual. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan hal-hal yang bersifat kausal diperlukanlah perhitungan kuantitatif. Ilmu pengetahuan alam kuantitatif itu disebut juga sebagai ilmu pengetahuan alam modern. Jadi pengetahuan alam kualitatif itu ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif, yaitu hitung-hitungan atau angka. Jadi kalau kualitatif itu teori sebab akibat, kalau kuantitatif itu angka-angka dan perhitungannya kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya? segitu aja, Bu. Oke, presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dah akhirnya guys.